Kembali saya lanjutkan pembahasan kisi-kisi UN Fisika 2017 tingkat SMA. Kita di pertemuan ke-10, pertemuan terakhir. Sudah selesai, seluruh topik kisi-kisi lengkap saya bahas. Tinggal kalian mengulang dan juga mempelajari soal-soal tryout yang terbaru. Kalian bebas bertanya, bisa bergabung pada grup lain Sukses UN Fisika 2017. Ketik Margo Study Club. Kalian bisa bergabung ya pada grup tersebut. Nanti akan kita bahas soal-soal terbaru. Oke? Jadi jadwal-jadwal sudah fix sampai dengan rekaman ini terakhir saya buat, dan kita pelajari dua topik tentang fisika inti dan efek fotolistrik. Tidak ada perbedaan antara 2016 dan 2017. Kita mulai efek fotolistrik. Adalah terlepasnya elektron dari logam karena disinari cahaya. Syarat cahayanya energinya harus lebih besar atau sama dengan fungsi kerja. Frekuensinya harus lebih besar atau sama dengan frekuensi ambang. Panjang gelombangnya kebalikannya harus lebih kecil atau sama dengan, yaitu energinya dalam bentuk foton, HF, H tetapan Planck atau Hc per lambda. Intensitas tidak mempengaruhi energi kinetik, tapi energi kinetik dipengaruhi oleh frekuensi, yaitu energi fotonnya dan fungsi kerja. Dan intensitas hanya mempengaruhi jumlah elektron yang keluar. Kemudian ada yang hampir sama, yaitu efek Compton, yaitu tumbukan antara foton dengan elektron. Tumbukannya bersifat lenting sempurna yang mendapatkan dia benda bertumbukan punya momentum tetapan Planck dibagi panjang gelombang. Nah, jadi cahaya itu merupakan butiran-butiran yang disebut foton-foton. Itulah intinya dari peristiwa efek fotolistrik dan efek Compton. Jadi membuktikan bahwa cahaya bukan hanya sebagai gelombang, tapi cahaya juga bersifat sebagai partikel. Mana yang betul? Nomor 1 pasti betul. Nomor 2, ya frekuensinya harus besar. Ya, ungu kan juga besar ya, maksudnya dibanding merah. Oke, dan ini tidak dapat dijelaskan dengan teori gelombang, hanya dapat dijelaskan dengan teori kuantum Planck. EHF inilah teori kuantum Planck. Nomor 4 salah. Kenapa? Karena pada efek Compton harusnya tumbukannya lenting sempurna. Oke. Masih ingat itu semua rumus yang ada ya? Dan di sini kembali soal teori. Mana yang benar? Nomor 1, menganggap cahaya paket energi. Ya, foton tadi namanya paket energi. Dibuktikan cahaya sebagai gelombang, bukan, harusnya cahaya sebagai partikel. Ngerti? Energinya frekuensi, ya, karena EK tergantung pada E tergantung pada F. Bukan inframerah, harusnya ultraviolet. Berarti yang betul adalah hanya 1 dan 3. Oke. Kemudian masih rumus yang sama ya, diulang-ulang aja. Nomor 1, lepas tidaknya elektron ditentukan oleh panjang gelombang. Ya, karena tadi panjang gelombangnya harus lebih kecil. Intensitasnya tidak menjamin. Ya, intensitas tidak menjamin. Intensitas tidak tergantung EK. Berarti nomor 2 benar. Di bawah frekuensi ambang harusnya tidak keluar. Ya, bukan tetap keluar, tapi tidak keluar. Itulah ya peristiwa efek fotolistrik. Kemudian berikutnya 2013, sama lagi soal teori, ya kan? Nomor 1, elektron keluar saat disinari dengan gelombang. Ya, kan cahaya gelombang. Lepas tidaknya elektron tergantung frekuensi yang datang, ya. Fungsi kerja logam sama, tidak. Fungsi kerja ini, W ini, tergantung pada apa jenis logamnya. Oke, selalu keluar teori ya, fotolistrik setiap tahun. Frekuensi cahaya harus lebih besar frekuensi ambang, betul. Fungsi kerja lebih besar, nggak ada hubungannya fungsi kerja. Yang lebih besar itu adalah energi dan frekuensi, bukan fungsi kerja. Panjang gelombangnya harus lebih besar dari panjang gelombang ambang. Salah. Panjang gelombang harus lebih kecil, bukan lebih besar. Energi kanoda harus besar dari ambang. Betul. Ya dah, berarti 1 dan 3 ya. Walaupun 3 salah, ya. Energi elektron harus lebih besar. Enggak juga. Berarti ini yang betul harusnya hanya apa? Nomor 1 saja. Karena nggak ada jawaban nomor 1 aja, ya terpaksa lah ya. Nomor 2 gimana? Fungsi kerja lebih besar daripada energi cahaya? Enggak juga.
Ya, jadi ini soal dianulir sekali dua kali pernah seperti itu di UN. Ya, mudah-mudahan tahun ini akan jauh lebih bagus. Oke. Kemudian berikutnya 2015 sama lagi. Gimana syaratnya masih ingat? Ya, energinya harus lebih besar dari fungsi kerja. Kecepatannya dipengaruhi intensitas, tidak. Intensitas tidak mempengaruhi EK. Jumlah elektron yang terlepas tergantung pada frekuensi, bukan jumlah elektron tergantung pada intensitas. Frekuensi harus sama atau lebih besar. Betul. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Ini 2016 nggak ada lagi. Mirip-mirip terus ini. 2017 juga sama. Satu kotak ini aja. Yaitu soal nomor 1 benar. EK tidak tergantung intensitas. Betul. Ngerti? EK tidak. Fotolistrik terjadi pada ungu. Ya, frekuensi ambang semua logam sama. Salah. Frekuensi ambang itu tergantung pada logamnya. Energi ambang tergantung. Frekuensi foton lebih besar dari frekuensi ambang. Ya, ini bisa benar ya. Harusnya apa? Lebih besar atau sama dengan. Ngerti? Jadi yang paling tepat kalau seperti ini, ya berarti jawabannya adalah 1, 2 aja. Karena nomor 3 ini harus ada tanda sama dengan. Ada di soal teori ya, kadang-kadang ada sedikit penekanan kata yang tidak tepat. Itulah ya konsep tentang fotolistrik. Kemudian berikutnya kita bicara inti. Padahal di kisi-kisi nggak ada atom ya, tapi tahun lalu keluar atom. Ya, mungkin ini pembuat soal agak rancu membedakan antara inti dengan atom. Oke, jadi saya terangkan juga. Atom itu teori Demokritus, yaitu bagian terkecil suatu benda. Kalau Dalton membentuk molekul, kalau Thomson ada tersebar merata, Rutherford adanya inti kayak tata surya, kalau Bohr adanya tingkat energi. Tanyakan nih, apa Thomson? Inti dari Thomson adalah atom itu tersebar merata. Nah, ini ya. Tapi kegagalannya atom Thomson itu dibetulkan Rutherford gara-gara percobaan penembakan alfa. Yaitu ternyata sebagiannya itu ada yang tanpa pembelokan, sebagian kecil pembelokan. Harusnya kalau Thomson benar, ini merata dong. Ternyata nggak rata. Berarti itu adalah kelemahan dari model atom Thomson. Berarti yang A, percobaan ini. Oke? Kemudian masih sama, teori itu intinya begitu aja dan ditanya, mana yang berasal dari Rutherford? Rutherford itu pokoknya inti, ya udah. Adanya inti gitu aja penekanannya ya. Jadi penekanan Rutherford itu inti. Ini pun juga sama ya. Mana yang berkaitan dengan Bohr? Penekanan Bohr apa? Penekanan Bohr itu adanya lintasan yang stabil. Bisa. Jadi kalau kita perhatikan penekanannya di mana? Ya, penekanannya adalah apakah orbitnya selalu tetap? Tidak. Dia bisa pindah-pindah kulit. Jadi satu salah ya. Elektron tidak memancarkan energi pada keadaan dasar. Ya, pada keadaan dasar dia tidak memiliki energi. Dia kalau keluar baru perlu, kalau ke dalam melepas. Spektrumnya harusnya apa? Bukan spektrum kontinu, tapi diskontinu. Jadi yang betul adalah 2 dan 4. Masih ingat kalau pindah? Kalau keluar memerlukan, kalau ke dalam adalah melepaskan. Jadi 2, 4 ya. Kemudian sekarang persamaan perbedaannya. Persamaan perbedaannya apa? Intinya atom itu ada inti dan elektron yang mengelilingi. Itu persamaan Bohr dan Rutherford. Bedanya kalau Bohr lintasan stabil, kalau ini lama-lama mengecil. Oke. Ini pun juga sama ya. Perbedaan Rutherford dengan Bohr, perbedaannya pokoknya persamaannya ya, perbedaannya atom berkumpul di pusat, betul Rutherford namanya inti. Nah, kalau Bohr ya dia bisa berpindah-pindah kulit. Kalau Rutherford tidak dia. Bisa? Jadi perbedaannya adalah di D. Hati-hati soal teori ya, harus persis jawabnya. Oke? 2016 juga sama ya, perbedaan Rutherford dan Bohr lagi. Ini bedanya udah dia bisa pindah-pindah, kalau itu tidak. Atau spektrumnya, ngerti? Kalau spektrumnya itu discontinue atau discrete gitu kalau Bohr. Kalau Rutherford harusnya continue kayak gitu. Bisa? Itu ya tentang atom, mana tahu keluar. Lalu ada model baru ya, namanya teori mekanika kuantum. Karena ada percobaan efek Zeeman, terpecahnya cahaya pada saat melewati medan magnet. Oke, ini energinya ya, min 13,6 dibagi n kuadrat elektron volt, itu kalau ada perbedaan tingginya.
Ya, jadi ini teori kuantum akhirnya timbul ya. Lintasannya bukan lingkaran tapi orbitnya seperti ini. Ini untuk atom yang berelektron banyak pada saat melepas satu elektronnya. Kayak kimia, ada prinsip Pauli, ada prinsip Aufbau, ada aturan Hahn dan segala. Itulah ya tentang seluruh teori atom. Dan kita masuk pada inti. Masih ingat inti ya? Ini nomor massa, nomor atom, menyatakan jumlah proton, jumlah neutron atas kurang bawah. Defek massa, massa penyusun dikurangi massa inti. Nanti ada energi ikat, cukup dikali 91. Ditanya, berapa defek massa? Kurangi aja. Protonnya ada berapa? Ada sebanyak 20, dikalikan massa proton. Neutronnya ada 20, dikurangi massa inti. Itulah namanya defek massa. Berarti defek massanya adalah D. Bisa ya? Kemudian berikutnya masih sama mengenai atom. Sama juga ya, ditanya energi ikat. Tinggal defek massa aja kali 931 ya. Ada berapa proton? Ada 7 neutron, proton ya, dikaliin 7, ditambah, dikurangi massa inti, dikali 931. Dapatlah jawabannya C. Hanya segampang itu pembahasannya. Oke. Lalu berikutnya, biasa proton neutron kalau ada reaksi tinggal kiri kurang kanan. Siapa kiri? 2H dikurangi deuteron dan positron. Kiri kamu tambah. Kanan kamu tambah, kurangi, nanti kali 931 dapat, yaitu persis seperti jawaban yang B. Oke, ini pun juga sama berulang-ulang lagi, ya dah, kiri kurang kanan pokoknya, dah. Angkanya ini gak enak ya, kali 931 dapat, ya. Sampai 2016 juga gitu sama ya, hanya kiri dikurang kanan. Oke, ketemu defek massa kali 931. Kemudian berikutnya pada reaksi inti, nah ditembak energi tinggi berlaku apa? Kekekalan muatan. Jadi nomornya sama. Kayak gini, coba kamu tambah. Sama kan di bawah? Itu yang dilakukan Rutherford. Karena akan ditulis dalam bentuk koordinat begitu. Dan ini pun juga sama ya nomornya, oke? Dan alatnya seperti itu. Oke. Ini harus hafal nih. John Hebener, alfa, beta, gamma. Ini elektron, itu positron. Ya, ini namanya proton, deuteron, tritron. Ini wajib hafal. Yang lain enggak usah. Ini contohnya 2015. Pokoknya nomor kiri kanan sama. Itu kan 8. Ya udah. Ini juga harus 8. Berarti berapa? 4 sama 2. Apa 42 itu? 42 tidak lain dari partikel alfa boleh, inti helium juga boleh. Apa? Lalu berikutnya membicarakan radioisotop termasuk radioaktif, yaitu memancarkan radioaktif, jumlah yang tertinggal, jumlah mula-mula setengah waktu dibagi waktu paruh. Masukin. Berapa perbandingannya? Berarti mula-mula X sekarang jadi Y, setengah berpangkat waktu 8 dibagi waktu paruh. Dapat ya? Berarti kalau ditanya berapa X dibanding Y adalah pindah 16 berbanding 1. Itu juga sama ya, tahun lama. Nah, ini kalau ditanya tetapan peluruan, waktu paruh, len 2, konstanta peluruan. Ini katanya aktivitas. Mana yang aktivitasnya terbesar? Aktivitas sebanding dengan lambda, lambda terbalik dengan T kan? Ya udah, kamu cari yang T-nya kecil. Mana yang paling kecil T-nya? Ya ini T-nya kan. 4, 2, 4, 3, 1. Berarti yang paling kecil adalah yang nomor 4 ini. Ini maksudnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa ya? Ini diulang lagi tahun 2016. Berapa aktivitasnya? Gunakan rumus ini. Kamu cari lambdanya. Dari mana? Dari waktu paruh. Waktu paruh setengahnya. Ini waktu paruh. Yaitu aktivitas sama dengan lambda. Lambda sama dengan apa? 0,693 dikali waktu paruh. Lalu N-nya ini pakai N yang tinggal. Gitu. Bisa? Dapat ya? Angkanya bulat kok, yaitu 0,025 NO, yaitu persis seperti jawaban yang E. Itu perhitungannya ya. Kalau hati-hati kalau keluar pemanfaatan radioisotop. Kamu hafalin ya. Bidang kedokteran buat apa ya. Tahun kemarin sih keluar hitungan. Mana tahu keluar teori lagi. Ya ini penggunaan radioisotop.
Misalnya, mana dalam bidang hidrologi? Ya, hidrologi itu ya berarti kaitannya dengan air. Ngerti? Kalau ini bidang industri, bisa. Kalau ini bidang kesehatan, penyempitan pembuluh darah, yang hidrologi itu adalah 2 dan 3. Bisa? Manfaat sinar radioaktif, sinar gamma kanker, betul. Sinar gamma alat kedokteran, bisa. Sinar alfa kebocoran pipa, salah. Kebocoran pipa itu pakai beta. Berarti jawabannya 1, 2, 4. Itu juga begitu ya. Sebagai penurut pipa bisa. Mendeteksi kelainan jaringan tubuh bisa. Umur fosil bisa pakai karbon 14. Memotong baja nggak bisa. Harusnya pakai apa potong baja? Sinar laser. Pun juga sama, masih sama ya. Kobalt 60 itu bisa digunakan untuk membunuh sel kanker. Xenon 133 bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit paru-paru. Ya, demikian juga pemanfaatannya. Umur fosil bisa pakai karbon 14. Terapi asma nggak bisa, membunuh kanker bisa. 4 juga nggak bisa. Bisa ya? Jadi dengan demikian sudah selesai semua 10 paket kisi-kisi saya bahas. Tinggal kamu ulang-ulang. Oke? Lalu kamu bisa mendapatkan seluruh presentasi atau PowerPoint dari pertemuan ini, ya, sehingga kamu bisa belajar secara offline. Jangan lupa bergabung di grup Line Sukses UN Fisika 2017, ya, dengan Margo Study Club. Itulah pada pertemuan ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ya, atau mungkin terlalu cepat saya mengajar karena saya ingin semuanya cara cepat. UN 2 jam, 1 jam sudah selesai dan mendapatkan nilai 100. Target UN Fisika 100 pasti tercapai. Amin ya. Oke, saya tutup seluruh pembahasan kisi-kisi UN Fisika 2017. Dan silakan tunggu tentang kisi-kisi SBMPTN, kisi-kisi SIMA UI, dan seterusnya dalam bentuk model kisi-kisi. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.